Tuhan, hanya Engkaulah pribadi yang mengenal hati kami yang dalam. Tak seorang pun mengerti isi hati kami saat ini. Hanya Engkau yang tahu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengenal setiap kami. Lebih daripada keluarga kami, bahkan lebih daripada diri kami sendiri. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Berkati kami yang belajar maupun hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ia miliki untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah sebuah tema yang mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya gitu ya. Kenapa kita nggak boleh ikut arus? Tadi Loso Yulia bilang kita ini zaman modern, apakah kita tetap zaman kuno gitu ya. Nah saudara-saudara, tema ini bukan berdasar hal itu gitu ya. Kita harus ikut zaman ya. Masa kita nggak boleh upgrade HP yang baru gitu ya. Ya kan? Mungkin beberapa model-model HP yang lama sudah nggak bisa di instan aplikasi yang baru, updatean yang baru dan lain sebagainya saudara. Bukan soal itu. Bukan soal di mana kita ini teman-teman saya itu pakai Apple gitu ya. Aku harus pindah ke Apple. No, bukan bicara soal itu saudara. Tetapi tema hari ini berbicara akan tujuan hidup kita. Jangan sampai tujuan hidup kita itu ikut arus di dalam dunia. Nah, kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15 gitu ya. Yuk sama-sama kita baca bersama-sama. Oke ya. Kita baca bersama-sama kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-13 mulai. Saya akan bacakan secara perlahan-lahan. Bapak, Ibu, Saudara bisa menyimak dalam Alkitab baru Saudara masing-masing. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, demikianlah sabda Tuhan. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ayat 16. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil jarahan itu, kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik.
dari orang yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa. Bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, lebih-lebih kita yang melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat gambar yang saya tayangkan, saudara ingat apa? Itu ikan apa sih? Clownfish, ya. Bahasa Indonesianya ikan badut gitu ya. Tahu nggak kisah itu, saudara? Ada yang pernah nonton bersama anak-anaknya gitu? Ada nggak? Tahu nggak kisah ikan Nemo? Saudara? Tahu ya? Kebanyakan orang tahu lah ya. Ini kisah yang viral sekali, film animasi anak gitu ya. Ikan Nemo ini adalah ikan yang kecil. Suatu ketika dia melihat teman-temannya dan sahabatnya yang bernama Dory itu ketangkep jaring nelayan. Karena dia ikan kecil, dia bisa terlepas daripada jaring itu. Kemudian teman-temannya di dalam jaring itu menyerah, pasrah akan nasibnya. Karena sudah ketangkap kan begitu ya. Kemudian lambat laun jaring itu ditarik nelayan. Dan mereka semua ikan-ikan yang tertangkap di jaring itu naik ke atas. Teman-temannya sudahlah, kita mati sama-sama kan begitu. Kemudian si ikan Nemo ini beritahu, hei teman-teman, kamu jangan ikut jaring itu. Berusahalah untuk berenang ke bawah katanya. Supaya jaring itu bisa koyak dan robek sehingga kamu bisa terlepas dari jaring itu. Saudara-saudara, inilah yang saya katakan, kadangkala ada orang-orang seperti ikan ini di dalam sekitar hidup kita. Memberitahu kita, jangan kamu ikuti arus, kamu akan mati loh. Namun seringkali kita nggak sadar bahwa itu peringatan dari Tuhan. Jangan begitu, kamu akan mati. Mungkin dalam kehidupan kita ada ikan Nemo yang lain yang Tuhan hadirkan. Yang mengingatkan kita. Entah itu sahabat kita, hamba Tuhan, ataupun keluarga kita. Nah saudara-saudara, hari ini kita bicara tentang jangan mengikut arus. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa tujuan hidupmu? Bisa nggak jawab? Ayo. Bisa nggak? Halo? Wah sepi nih. Ini nggak punya tujuan hidup atau apa ya? Gimana? Apa tujuan hidupmu Bapak Ibu? Kodonal. Kalau kodonal ditanya, apa tujuan hidupmu kok? Ada yang bisa jawab? Mungkin kita kaget, apa ya tujuan hidupku? Saudara-saudara, saya mendapati ketika kita ditanya tujuan hidup kita, mungkin ada di antara kita itu bilang begini, sudahlah lo ikutin aliran hidup aja seperti air yang mengalir gitu ya. Hidup ini akan berjalan terus dan kita harus ngikutin hidup itu. Kemanapun air itu mengalir, ikutin aja. Sambil percaya kepada Tuhan. Gitu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin ditanya tujuan hidup. Bicaranya seperti itu. Nah saudara-saudara, saya mau ngomong begini. Ketika kita setuju dengan bagian ini, ada alasannya. Tetapi ada yang gak setuju dengan filosofi ini. Biarkan hidup ini mengalir saja, kita harus ikutin arahnya kemana. Bagi mereka yang gak setuju, setidaknya ada dua hal penting yang mereka ungkapkan, saudara. Yang pertama,
Ada orang yang tidak setuju dengan filosofi ini. Dia mengatakan, saya nggak mau hidupku ini seperti air yang mengalir. Saya bisa menentukan jalan hidupku sendiri. Karena dengan menentukan jalan hidupku sendiri, apapun hasilnya, aku tidak akan menyesal. Karena itu pilihanku. Gitu ya. Terus yang kedua, ada orang menentang hidup ini mengalir saja karena dia punya alasan. Seni di dalam kehidupan itu adalah memperjuangkan sesuatu. Saya nggak mau seperti air yang mengalir. Wah, itu orang yang menentang filosofi itu. Tetapi bagi mereka yang bicara, oh ya loh, hidup saya ini seperti air yang mengalir, gitu ya. Alasannya apa? Ya, saudara, saya mau kasih tahu ya. Benar atau tidak, silakan saudara koreksi dalam diri saudara. Bagi mereka yang menentang, di mana hidup yang setuju dengan hidup ini seperti air saja, gitu ya. Karena mereka pada intinya tidak tahu, gitu ya. Mereka nggak tahu kemana arus itu akan membawa mereka. Jadi ikutin aja hidup ini. Nggak punya tujuan, ya udah ikutin aja. Mau apa ya sudah. Ikutin aja gitu. Kemudian bagi mereka yang setuju dengan air yang mengalir, gitu ya. Hidup ini seperti itu. Karena mereka hanya mengikuti arus dalam kehidupan. Dan itu akan justru membuat mereka menjadi orang yang malas. Tidak punya daya juang dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang tidak mengikut arus dan teks kita berkata tentang Saul, sudah. Ada dua hal penting yang saya mau sampaikan pada kesempatan pagi ini. Supaya kita tidak mengikut arus dunia yang semacam ini, sudah. Yang pertama adalah jangan ikuti kedaginganmu, sudah. Ya. Jangan ikuti kedaginganmu, sudah. Kalau kita membaca di dalam teks kita tentang cerita soal Saul ini, saya percaya bagi saudara sudah mendengarkan tadi, ngerti apa yang dimaksud kedagingan itu. Ceritanya kan Saul ini kan diperintahkan sama Tuhan tuh. Perintahnya apa? Kalau kamu berperang dengan bangsa Amalek, perintahnya apa? Tumpaslah semua, habisi semua. Hendak rajanya, hewan-hewan ternaknya, habisi semua. Kalau kamu berperang dengan bangsa Amalek. Pertanyaan saya, perintah itu jelas atau tidak Bapak Ibu? Jelas ya? Jelas gak? Jelas ya? Seperti kata misalnya begini, kita ngajak anak kita makan, gado-gado gitu ya. Mama papa bilang sepakat, nak habiskan makanan itu. Artinya apa? Sak godong-godonge, sak tomate, sak endoke mungkin ya. Itu dintekno gitu. Sederhananya gitu. Jelas kan? Namun saudara-saudara, tahukah saudara, ketika perintah itu diberikan kepada Saul justru berbeda. Habisi semua Tuhan. Cek emane iku? Kambing, domba, sing tambun-tambun, lemu-lemu iku. Dipateni Tuhan, sik Tuhan. Tak selametno dhisik. Nanti ini akan aku berikan kepadamu sebagai korban persembahan. Wih, ngeri gak? Jadi Tuhan itu dikasih jangan yang bagus-bagus oleh Saul. Bahkan Saul itu juga menyelamatkan raja daripada orang Amalek, yaitu Agag. Saudara tahu kesalahan ini fatal enggak? Fatal enggak menurut saudara? Halo? Fatal enggak? Hai? Fatal ya? Bayangkan jika ada pimpinan di perusahaan saudara menyuruh saudara melakukan sesuatu dan saudara tidak lakukan. Pasti ada akibatnya. Demikian juga para orang tua. Ketika orang tua menasihati putra-putrinya dan anak itu tidak nurut kepadamu. Saudara sakit hati enggak? Halo? Pasti kaget ya. Kamu ini tak didik ngoyo-ngoyo. Tak besarkan, tak sekolah, bareng gede kok melawan aku.
Dan mungkin itu perasaan Tuhan, saudara. Saul, kamu itu tak pilih jadi raja, memimpin umatku. Tapi kenapa ketika aku menyuruh sesuatu kepadamu, tidak kamu indahkan? Menariknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara membaca kisah ini, yang membuat saya tersentak adalah pengakuan Saul di ayat yang ke-13. Dia bilang gini, saudara. Di dalam ayat 13, dia sudah salah di hadapan Tuhan. Tapi dia ngomong begini, ya. Ya, ayat 13. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, di sini dulu. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah apa? Melaksanakan firman Tuhan. Padahal dia sudah melanggar perintah Tuhan. Saudara, pertanyaannya adalah, mengapa Saul masih berani mengatakan bahwa dia sudah melakukan perintah itu, saudara? Padahal nyatanya dia sudah melanggar perintah itu. Tapi sok wani nih gitu ya. Cek berani nih si Saul ini. Saudara, kemarin saya membaca ulang-ulang. Kenapa Saul ini? Ada apa dengan pribadinya, saudara? Dia ngerti perintah itu dengan jelas, habisi semua orang Amalek dan ternak-ternaknya, dia selamatkan raja dan kambing domba yang tambun-tambun itu. Tapi dia tetap ngomong apa? Aku sudah melakukan perintah Tuhan. Why, saudara? Ada bisa kejawab enggak? Kenapa Saul masih berani ngomong sudah melakukan perintah Tuhan? Why? Kenapa kira-kira? Ayo, kenapa? Coba kita berunding bersama ya pagi hari ini. Kenapa, saudara? Kenapa sih Saul ini tetap ngotot? Aku sudah lakukan perintahmu loh Tuhan. Padahal nyatanya dia jelas-jelas sudah melanggar perintah Tuhan. Why, saudara? Saudara, sama renungkan. Ketika ayat 13 terucap di dalam mulut Saul, aku sudah melakukan perintah Tuhan. Di situ letak kerusakan Saul, saudara. Betapa rusaknya Saul, saudara. Dia dengan sengaja memberontak perintah Tuhan secara langsung. Dikasih perintah Tuhan, tapi dia dengan sengaja tidak melakukan perintah itu. Maka dari itu saudara, saya menyimpulkan keberdosaan Saul bukan karena dia tidak mengerti firman Tuhan, saudara. Saya lagi ya. Keberdosaan Saul, pelanggaran yang Saul lakukan bukan terletak karena Saul nggak ngerti firman Tuhan. Dia ngerti perintah Tuhan dengan jelas. Keberdosaan Saul bukan karena juga dia itu tidak bisa memahami dengan jelas perintah Tuhan. Bukan karena juga Tuhan itu kasih perintah tidak jelas. Bukan, saudara. Terus karena apa, saudara? Mengapa Saul tetap ngomong dia sudah melakukan perintah Tuhan? Padahal dia telah memberontak, melawan perintah itu. Rasanya saudara, saya mau kasih kesimpulan pendek, saudara. Kenapa Saul itu tetap ngomong, aku sudah melakukan perintahmu Tuhan. Saul tahu, saudara, apa yang Tuhan maksudkan dan perintahkan. Dia ngerti untuk menghabisi semua orang Amalek dan lembu, kambing, dan ternak-ternaknya. Semua benar-benar habis-bis. Tapi dia selamatkan raja dan lembu tambunnya. Dia ngerti, saudara. Namun persoalannya adalah Saul itu tidak peduli perintah Tuhan. Tidak peduli, saudara. Iman Tuhan. Lembu kambingnya saya bagus-bagus kok dipateni toh Tuhan. Kok dibunuh Tuhan. Dia tidak peduli, saudara. Meskipun itu diperintahkan sama Tuhan. Saudara bisa bayangkan enggak? Ketika Saul itu menyelamatkan Raja Agag dan Raja orang Amalek itu jadi tawanannya. Betapa banyaknya pujian
orang-orang pada saat itu kepada Saul, jika mereka melihat bahwa Raja Amalek itu menjadi salah satu tawanan Saul. Wih, hebat ya Saul ya. Inilah kedagingan di dalam diri Saul. Dia menyelamatkan Raja Agag supaya dia mendapatkan pujian dari rakyatnya. Dia mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitarnya saat itu. Walaupun itu harus melanggar, melawan perintah Tuhan. Dari kacamata ini saudara, saya mau sampaikan saudara. Banyak orang Kristen bukannya tidak paham akan firman saudara. Tapi mereka tidak peduli dengan firman. Meskipun perintah Tuhan A, dia tetap melanggar. Dia ngerti hal ini tidak baik. Tapi banyak orang Kristen tidak peduli akan perintah itu. Saudara, kita bersyukur Alkitab kita itu diterjemahkan dengan berbagai bahasa. Kita bersyukur Alkitab kita itu bisa macam-macam terjemahan, saudara. Ada firman Allah yang hidup, ada literal, ada terjemahan baru yang kita gunakan sekarang. Ada mungkin bagi saudara bisa bahasa Inggris, gunakan bahasa Inggris untuk pahami firman itu dengan baik. Ada banyak kemudahan. Tapi percuma saudara ketika kita membaca terjemahan-terjemahan itu, tapi kita tidak mempedulikan firman itu. Saudara, saya mau sampaikan di poin yang pertama ini. Jangan ikuti kedaginganmu. Jangan sampai kedaginganmu mengatur hidupmu, sehingga engkau melupakan, meremehkan Tuhan yang memberkati hidupmu. Jangan sampai. Jangan sampai engkau menuruti hawa nafsumu, tapi engkau melupakan Tuhanmu. Jangan sampai engkau menuruti hawa nafsumu, kau meninggalkan Tuhan. Yang pertama, saudara, itu ya. Jangan ikuti kedaginganmu atau hawa nafsumu, saudara. Yang kedua, saudara. Ini poin yang kedua yang saya mau sampaikan pada hari ini. Yang kedua adalah jangan merasa diri tidak berdosa. Saya membaca sebuah iklan ataupun gambar di Google, saudara. Saya ketik jujur gitu ya. Jujur gitu. Kemudian muncul kalimat ini, saudara. Sejak zaman dulu, mencari orang yang jujur itu lebih sulit daripada orang yang pintar. Siapa yang setuju? Setuju enggak? Bapak Ibu yang punya usaha gitu ya. Kalau mencari karyawan yang pintar atau yang jujur? Ayo. Halo? Yang mana? Kalau bisa ya dua-duanya gitu ya. Enggak mau rugi kan. Ya pintar ya jujur gitu ya. Tapi pertanyaan saya, benar enggak ya orang jujur di dunia ini semakin sulit didapat, saudara? Benar enggak, saudara? Halo? Halo? Benar ya? Setuju ya? Kalau setuju saya lanjutkan. Kalau enggak kita sudahi gitu. Enggak ya, saudara ya? Ya. Jadi orang di dunia ini ngomong bahwa orang jujur itu susah didapat, saudara. Kalau saudara setuju dengan hal itu, saya mau tanya satu lagi, saudara. Apa pendapat Bapak Ibu Saudara dengan foto ini? Ayo, saya mencoba membuka pikiran Bapak Ibu ya, supaya enggak tertidur siang ini ya. Oke, silakan. Apa pendapat Bapak Ibu Saudara tentang foto ini? Itu siapa sih? Koruptor ya. Terus pendapat Bapak Ibu apa dengan foto ini? Koruptor ketangkep pakai baju orange, kemudian dia menyesal? No. Dia bisa gini. Hai.
Kayak merasa nggak berdosa gitu loh. Ngerti maksud saya, saudara? Dia ini sudah menilep uang rakyat, nggak cuma ratusan ribu ini, miliaran, saudara. Hai, angkat tangan gitu ya, sambil sama wartawan senyum ya. Saudara, mungkin saudara akan menjumpai orang-orang itu di tengah-tengah kita. Ya. Mungkin kita akan menjumpai orang-orang semacam itu di tengah-tengah kita. Maka pesan saya, jangan ikut seperti mereka. Gitu ya. Jangan ikut merasa diri tidak berdosa, saudara. Walaupun melakukan dosa, ya tenang-tenang aja. Alah cuma kecil loh, gitu ya. Saya itu mengajar anak sekolah minggu itu ngomong gini, saudara. Loh, bohong itu dosa enggak? Dosa kecil atau dosa besar? Enggak ada, saudara. Apapun yang tidak dikehendaki Tuhan, itu namanya tetap berdosa, saudara. Kalau berbohong demi kebaikan, boleh enggak? Tetap berdosa. Tidak ada tawar-menawar, saudara. Bohong apapun alasannya, itu tetap berdosa. Nah, bagaimana dengan Saul, saudara? Ya, Saul pada waktu itu tidak pernah merasa dirinya apa? Berdosa. Meskipun dia sudah menolak firman Tuhan, memberontak perintah Tuhan, dia tetap tidak merasa dirinya berdosa. Justru Saul malah merasa dirinya itu paling benar. Ya, yang lain yang salah, saudara. Itu Saul, saudara. Terbukti apa? Ketika Saul itu mengakui dosanya di hadapan Samuel dan Tuhan saat itu. Di dalam ayat yang ke-20, di situ dikatakan, saudara. Di dalam ayat 20 di situ dikatakan, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, katanya ya, raja orang Amalek itu. Tetapi, ya ini pinternya Saul, saudara. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Kan masih ada tuh, Raja Agag enggak kau tumpas. Itu orang mana? Kan rajanya Amalek itu. Kan dia merasa paling benar kan? Dia mencoba mencari alasan supaya menyatakan aku ini enggak berdosa loh Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua di dalam ayat yang ke-21. Langsung dia bilang begini, padahal yang yang mengambil jarahan itu adalah Saul, itu atas perintah Saul. Tetapi ayat 21 bilang begini, saudara. Tetapi rakyat mengambil jarahan itu, kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas. Untuk apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi alasan Saul, kenapa kambing domba yang lembu-lembu yang terbaik itu tidak ditumpas? Ono alasan Tuhan. Meskipun aku salah, katanya, tapi aku mau kasih sama Tuhan loh yang terbaik itu. Aneh kan? Nah itulah Saul. Dan yang paling ngeri lagi, ayat yang ke-30, saudara. Saya bacakan ya. Ini pengakuan dosa Saul, saudara. Ayat ke-30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormat-Mu kepadaku sekarang. Meskipun Saul ini berdosa, Saul minta Samuel itu menghormati dia. Unik kan? Ini manusia apa Saul ini ya? Saudara, saya kemudian bercermin dengan raja setelah Saul, yaitu siapa? Daud, saudara. Daud itu ketika dia melanggar perintah Tuhan, ketika dia berdosa di hadapan Tuhan, 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang ke-13, dia itu cuma ngomong begini tuh. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Titik. Daud tidak mencari-cari alasan, saudara. Kalau dia sudah berdosa. Aku sudah
berdosa kepada Tuhan. Titik, saudara. Setelah pengakuan dosa langsung diikuti titik. Saya sudah berdosa. Daud mengaku dosa dan diikuti tanda titik, kemudian Saul ada tetapinya. Tetapi rakyatmu yang ngambil jalan itu Tuhan. Tetapi Raja Amalek itu ini dan lain sebagainya. Masih nego, saudara. Daud tidak pernah berdoa begini kan. Tuhan, aku sudah berdosa kepadamu. Tetapi Betseba dan Uria itu sudah bertengkar terus Tuhan. Makanya saya mau ngambil Betseba saja. Enggak gitu loh. Tuhan, aku sudah berdosa kepadamu. Tetapi kenapa kau izinkan Betseba mandi di luar? Enggak gitu kan. Enggak loh saudara. Dia ngomong, aku sudah berdosa. Saudara, dari sini kita mau simpulkan saudara. Apa yang kita pelajari? Supaya kita enggak merasa diri kita benar di dalam pengakuan dosa saudara. Jangan cari alasan apapun untuk dosa. Kau tahu itu perintah Tuhan dan engkau langgar, jangan engkau mencari alasan untuk melanggar perintah Tuhan. Makin kita banyak alasan saudara, hanya akan membuat Tuhan itu makin enak saudara, muak dengar doa-doa kita. Saudara, kenapa saya kenceng dalam hal ini saudara? Tadi Loso Julius sudah singgung ya, zaman modern ini ada rupa-rupa dunia itu yang bisa menggerus iman kita saudara. Ada hal-hal yang terkesan itu baik saudara, terkesan itu wah ini boleh dilakukan, padahal ujungnya dosa. Ada yang begitu. Maka saya teringat dengan sebuah penggalan lagu itu bilang begini, saudara. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh jahat. Sudah tidak gampang hidup dalam dunia sekarang. Ada banyak orang ngomong, Lose, kalau kita nggak ikut edan, kita nggak keduman. Gitu ya. Kalau kita nggak ikut seperti mereka, meskipun itu melanggar perintah Tuhan, kita nggak dapat cuan loh. Gitu ya. Hati-hati sudah. Kita adalah anak Tuhan, kita harus berbeda dengan dunia. Nah, karena saya itu anak sekolah minggu, saudara, saya mau kasih tebak-tebakan. Anak-anak sekolah minggu itu senang kalau tebak-tebakan gitu ya. Semoga saudara juga suka ya. Saudara tahu ini gambar apa? Daging apakah ini? Wah ya. Ngomong daging cepat banget ya. Daging apa ini? Salmon, ya benar ya. Pernah makan? Pernah ya? Enak enggak saudara? Enak enggak? Halo? Oh, ada yang ngomong enak enggak enak ya? Ada yang sudah ngomong biasa karena saking makan di belakang saya. Enak enggak saudara? Enak ya? Daging ini karena enak, harganya murah seperti lele atau enggak saudara? Enggak ya? Harganya mahal. Nah saya sempat searching, kalau salah tolong nanti saya dikoreksi ya saudara ya. Saya bukan ahli perikanan, tapi saya mau belajar tentang ikan saudara ya. Nah ketika saya baca tentang ikan ini saudara, apa yang membuat ikan ini bisa harganya mahal saudara? Nah salah satunya ceritanya begini saudara, ini menurut artikel yang saya baca ya. Ikan salmon itu adalah jenis ikan yang sanggup melawan arus air, berbeda dengan ikan-ikan lainnya. Dia itu berjuang mati-matian, sampai ada yang mati, ada yang dimangsa gitu ya. Dia berjuang mati-matian, mengambil resiko dimakan beruang atau pemangsa lain untuk mencapai tujuannya, yaitu sampai di hulu sungai
bertelur dan berkembang biak di sana. Ini ikan salmon, saudara ya. Dia terus berenang, saudara, melawan arus. Meskipun itu sulit bagi dia, penuh tantangan. Dan itulah yang dilakukan oleh ikan salmon. Sehingga dagingnya itu terasa nikmat, enak, dan macam-macam. Gizinya banyak gitu ya. Karena dia terus bergerak melawan itu sudah. Membuat harga daripada ikan ini semakin mahal. Dia berbeda dengan ikan-ikan lainnya. Meskipun dia berbeda, dia terus mampu berjuang. Saya mau sampaikan satu ayat firman Tuhan. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 mengatakan, jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman saudara sendiri bahwa jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Janganlah kita serupa dengan dunia ini, tapi bahaurilah budimu. Dengan itu engkau akan bisa membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan yang tidak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus melawan arus kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mengikuti hidup ini sudah mengalir saja. Jangan biarkan, saudara. Jangan biarkan hidup saudara berjalan terus bagaikan air yang mengalir. Karena air yang mengalir itu selalu menuju ke bawah. Betul saudara ya? Apakah ada air mengalir ke atas? Ada. Terus gimana saudara? Supaya kita tidak mengikut arus, ada satu hal penting sebagai closing saya, penutup saya untuk siang hari ini saudara. Tidak peduli seberapa besar yang akan engkau hadapi di masa depanmu. Apapun tantangannya, jika kamu selalu fokus dalam satu tujuan, yaitu mengejar perkenanan Tuhan, mengejar kesukaan Tuhan, maka kamu akan jadi lebih besar dari apa yang kamu takutkan. Kiranya firman ini menjadi berkat buat saudara. Kita berdoa. Saudara, silakan saudara refleksikan firman yang sudah saudara dengar hari ini. Adakah saudara yang dikuasai kedagingan atau hawa nafsu saat ini? Adakah saudara hari ini merasa engkau sudah benar dan tak berdosa? Jadikan apa yang dilakukan Saul menjadi cermin hidup saudara. Apakah saya seperti Saul? Selidiki hati kami Tuhan. Apakah hati kami sudah berkenan kepadamu? Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk teguran Tuhan siang hari ini. Biarlah firman yang sudah dibentangkan hari ini menjadi cermin buat diri kami masing-masing. Apakah kami seperti Saul
Atau saat ini kami berjuang dengan dosa semacam itu. Ajar kami ya Tuhan, untuk tidak serupa dengan dunia ini. Ajar kami Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu. Di tengah-tengah dunia yang tidak gampang. Di tengah-tengah himpitan ekonomi yang semakin besar saat ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk tetap berpegang pada perintah-Mu. Supaya kami tidak terbawa arus kehidupan yang justru melukai hati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Biarlah mereka boleh mengoreksi diri mereka. Membawa firman ini ke dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Amin.